mengapa seseorang masih bertahan di hubungan yang toksik, padahal sudah jelas di hubungan tersebut itu sudah merugikan diri sendiri ya, yang membuat kita itu menjadi sakit baik secara fisik maupun secara mental, tetapi masih saja mempertahankan hubungan tersebut atau berada di hubungan tersebut. Nah, pembahasan ini bukan untuk mengidentifikasi orang lain, menilai orang lain, apalagi menghakimi orang lain, tapi pentingnya adalah untuk mengenal diri sendiri, menyelami diri, upaya untuk menyembuhkan diri sendiri, untuk merawat diri sendiri, untuk mencintai diri sendiri ya teman-teman. Jadi itu tujuan dibuatnya video ini. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Kali ini saya ingin membahas tentang salah satu problem dari masalah hubungan, baik itu hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan, maupun hubungan pertemanan, ataupun hubungan misalnya di tempat kerja, lingkungan kerja, dan sebagainya. Terutama pada hubungan percintaan ya, ataupun ya hubungan dengan pasangan ya, masih ada kaitannya dengan toxic relationship ya, dimana saya pernah membahas di video yang sebelumnya tentang toxic relationship. Nah, kaitannya dengan video yang ingin saya bahas kali ini, yaitu dibalik dari perilaku toxic itu ada masalah, ada akarnya, ada akar masalahnya, ada penyebabnya, ada dasarnya. Nah, pembahasan ini bukan untuk mengidentifikasi orang lain, menilai orang lain, apalagi menghakimi orang lain, tapi pentingnya adalah untuk mengenal diri sendiri, menyelami diri, upaya untuk menyembuhkan diri sendiri, untuk merawat diri sendiri, untuk mencintai diri sendiri ya teman-teman. Jadi itu tujuan dibuatnya video ini. Pada hubungan toksik ya, itu biasanya terjadi perilaku tertentu ya, yang beracun, yang merugikan orang lain ya, seperti manipulasi ya, kemudian juga mendominasi atau mengontrol, dan juga yang lainnya. Ini bisa jadi menjawab pertanyaan mengapa seseorang masih bertahan di hubungan yang toksik ya, padahal sudah jelas-jelas toksik, yang merugikan diri sendiri, yang membahayakan diri sendiri, tetapi masih bertahan di hubungan tersebut. Ataupun misalnya nih ya, pernah nggak teman-teman itu mendengarkan ungkapan yang seperti ini, orang baik, mengapa orang baik, pertanyaannya bukan pernyataan, mengapa orang baik itu disakiti, ujung-ujungnya itu disakiti gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan atau misalnya itu pernyataan ya, ini perlu cek lagi apakah itu benar, atau sebenarnya apa sih dibalik dari fenomena tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Seseorang yang bertahan di hubungan yang toksik ya, biasanya salah satu perilakunya adalah mengorbankan dirinya sendiri untuk pasangannya misalnya, atau untuk orang lain ya. Kemudian selain itu juga mereka biasanya melekat atau terlalu terikat dengan pasangannya ataupun orang lain. Nah, akar masalah dari yang saya sebutkan tadi ya, sebenarnya adalah ada dua ya. Yang pertama adalah masalah keterikatan, yang kedua adalah masalah pengabaian. Dalam kehidupan ini tentunya kita tidak dapat menghindari perpisahan, kita tidak dapat menghindari pengabaian, penolakan, atau ditinggalkan ya kan, karena cepat atau lambat ya, kemudian kini ataupun nanti, hidup ini kan misteri ya, dan juga ada dinamikanya sendiri, berubah ya, misteri dan tidak bisa diprediksi dan juga temporary. Nah, dimana itu semua ya menjadi keniscayaan ya, perubahan itu adalah keniscayaan yang akan kita alami, yang kita hadapi, sehingga kita kemungkinan akan mengalami peristiwa tadi, perpisahan, ditinggalkan, penolakan, diabaikan, dan sebagainya. Itu semua yang menyebabkan kita itu memiliki rasa takut ya. Permasalahan sebagian besar orang adalah rasa takut
Takut terhadap apa? Salah satunya adalah takut terhadap hubungan ya, takut terhadap masa depan, takut terhadap rasa aman ya, perubahan itu sendiri ya, takut tidak stabil, tidak aman gitu ya, dan sebagainya. Nah, mengapa penting membahas ini ya? Karena ya ini akan berpengaruh pada kehidupan kita ya, di lingkungan sosial, dengan berhubungan dengan orang lain, dan juga dengan masa depan kita. Nah, dan yang paling penting ini kaitannya juga dengan kesehatan mental kita. Masalah keterikatan dan juga pengabaian ya, jika teman-teman pernah mengalami misalnya ditinggal pasangan, entah itu ditinggal karena kematian ataupun karena alasan yang lain, misalnya dihianati, diabaikan, ditolak ya. Nah, ini sebenarnya ketika kita merasa, ketika ya misalnya rasa sakit itu muncul, rasa ya sakit ya, rasa ketakutan itu muncul, itu sebenarnya berasal dari bukan pada saat hal itu terjadi, bukan pada saat peristiwa itu terjadi ya. Misalnya saat putus cinta misalnya ya. Jadi asalnya itu bukan dari kejadian itu gitu, tetapi berawal dari masa lalu, di masa kita masih kanak-kanak. Itu berasal dari luka masa kecil ya. Bisa juga disebut dengan inner child kita ya. Nah, atau luka batin terkait dengan pengasuhan, entah itu pengasuhan dari figur ibu maupun dari figur ayah. Nah, supaya kita tahu ya akarnya, akar masalahnya, sumbernya itu dari mana, maka kita perlu mempelajari teorinya. Nah, sebelum sampai pada teori ya, ini ada beberapa tanda-tanda seorang ya mengalami atau mengalami masalah keterikatan ataupun pengabaian dalam pengasuhan. Anak-anak yang mengalami masalah pengabaian pada saat kecil ya, pada masa kanak-kanak ya, ini seringkali menunjukkan tanda-tanda yang mencerminkan perjuangan internal mereka dengan rasa takut, rasa tidak aman, cemas, kekhawatiran ya, terkait dengan hubungan mereka terhadap lingkungan dan juga terhadap masa depan. Nah, masalah ini berasal dari pengalaman mereka saat kehilangan ataupun pengabaian atau penelantaran, kemudian juga mereka mengalami ketidakpastian, pengasuhan, ketidakkonsistenan, kurang hadirnya atau disfungsional dari figur pengasuh ya. Nah, inilah yang mempengaruhi perkembangan sosial dan juga emosional mereka. Beberapa tanda-tanda umum masalah pengabaian dalam pengasuhan anak. Yang pertama yaitu keterikatan yang tidak aman, dan yang kedua adalah kesulitan saat perpisahan, yang ketiga takut ditinggalkan sendiri, yang keempat menarik diri dari pergaulan, yang kelima kesulitan untuk mempercayai orang lain, yang keenam ketidakstabilan emosi, dan yang ketujuh kewaspadaan yang meningkat, yang kedelapan perilaku manipulatif, dan yang kesembilan kemunduran dalam perkembangan, dan terakhir yaitu gangguan tidur. Teori keterikatan dikembangkan oleh psikolog John Bowlby, bahwa ikatan antara bayi dan pengasuh utama, yaitu figur keterikatan ya, misalnya ibu atau pengasuh yang lainnya ya, yang utama di sini gitu ya. Nah, meletakkan dasar bagi kebutuhan fisik dan juga emosional anak di masa depan serta perkembangan sosial. Nah, sistem perilaku keterikatan ini memainkan peran yang penting dalam proses, yaitu bagaimana ya, ini adalah respon naluriah bagi si anak ataupun bayi atau balita untuk mencari keamanan dan juga kedekatan dengan figur pengasuh ya. Nah, keterikatan mereka ini selama masa stres. Keterikatan yang aman. Keterikatan yang aman ini terbentuk dari pengasuh utama ya, misalnya ibu, atau misalnya dia diasuh oleh nenek atau diasuh oleh ya figur utama ya di pengasuhan tersebut ya, itu memberikan kasih sayang dan juga respon yang konsisten yang membangun dasar internal ya bagi anak. Nah, ini penting ya bagi pengembangan keterikatan yang aman antara ibu dan bayi atau balita. Nah, di mana model ini adalah konsep model kerja internal yang mempengaruhi harga diri, harapan, hubungan di masa depan.
Model ini perannya sangat penting dalam memberikan rasa aman, perlindungan, dan juga memelihara pengembangan keterikatan yang aman dan yang stabil. Nah, sebaliknya, keterikatan yang tidak aman ini muncul dari pengasuhan yang pertama tidak konsisten, on off ya, terus juga tidak selalu tersedia ya, kemudian pengasuhan yang kasar, yang lalai ataupun disfungsional dari figur pengasuh. Nah, sehingga menyebabkan trauma pada anak yang dapat bermanifestasi menjadi PTSD ya, atau gangguan stres pasca trauma. Nah, atau gejala, bisa jadi gejala gangguan kepribadian dependen ataupun gangguan kepribadian ambang. Dampak masalah keterikatan yang tidak aman ini ya ada 3 ya, sehingga ini mempengaruhi cara individu dalam mendekati hubungan di masa depan atau di kemudian hari. Nah, yang pertama itu terkait dengan kemelekatan, ketergantungan gitu ya. Nah, yang kedua adalah tentang controlling ataupun pengendalian. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersikap dingin ataupun menghindar. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari keterikatan, yaitu yang kemelekatan ya. Nah, dampak dari keterikatan yang melekat ini, nah, atau ketergantungan ya, ini yang menyebabkan rasa takut akan keraguan tentang cinta. Nah, apa saja? Nah, yang pertama yaitu kesulitan berkomunikasi, sulit untuk mengutarakan pikiran ataupun perasaan, atau kesulitan mengelola kecemasan dalam situasi sosial. Nah, bagi mereka ya untuk memulai misalnya pembicaraan atau percakapan atau bahkan mempertahankan hubungan ini menjadi perjuangan yang berat bagi mereka ini ya, karena tadi kesulitan untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu bayangan masa lalu. Bayangan masa lalu akan pengkhianatan, akan kehilangan ya, ini dapat meninggalkan bayangan yang panjang, memunculkan gagasan di benak anak, di bawah sadar anak, pikiran bawah sadar anak ya, tentang hubungan baru yang penuh bahaya, penuh resiko. Nah, ini melebihi sikap dari hati-hati, melainkan ini tentang perlindungan diri. Nah, selanjutnya ya, dampak yang ketiga dari kemelekatan atau ketergantungan ya, tadi yang ketiga yaitu introversi dan juga kepribadian. Kepribadian introvert ya. Bagi orang yang introvert itu butuh waktu yang lama kan untuk memulai hubungan atau untuk bisa lebih akrab dengan orang lain. Nah, kemudian yang keempat dampaknya yaitu tantangan akan kesehatan mental. Nah, bisa mengalami depresi atau kecemasan ya. Ini menjadi penghalang terjalinnya hubungan. Dan berikutnya yang kelima dampaknya itu bisa jadi diam-diam meragukan bahwa misalnya ya ketika mengalami jatuh cinta itu meragukan diri sendiri, meragukan perasaan itu ya, apakah ia benar-benar jatuh cinta. Nah, keraguan ini berasal dari kesulitan dalam membentuk hubungan yang aman dan saling percaya. Masalah keterikatan ini mempengaruhi persepsi dan juga pengalaman seseorang tentang cinta. Kemudian dampak yang berikutnya yaitu persepsi cinta yang terdistorsi. Nah, keterikatan tidak aman itu bisa mendistorsi ya pemahaman seseorang tentang apa itu cinta dan seperti apa seharusnya cinta. Nah, keterikatan ini mengacaukan cinta dengan kebutuhan ya. Kebutuhan, kendali, persetujuan yang membuat cinta sejati sulit dikenali antara ini keterikatan ataupun cinta sejati. Nah, dampak berikutnya itu disregulasi emosional. Kesulitan mengatur emosi sehingga dapat menyebabkan hubungan yang tidak stabil, perasaan cinta yang bercampur dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan marah, dengan sedih ya, sehingga menyebabkan kebingungan. Nah, kalau dia aja sendiri bingung apalagi pasangannya kan. Kebayangkan gimana jadinya. Nah, dampak yang berikutnya yaitu keraguan dan juga harga diri yang rendah. Kemelekatan ini, ketergantungan ini membuat individu meragukan kelayakan mereka untuk dicintai atau sebaliknya, kemampuan mereka untuk mencintai seseorang atau mencintai orang lain. Nah, berikutnya yaitu dampak yang bisa jadi terjadi yaitu takut akan keintiman ataupun kerentanan. Jadi membiarkan seseorang masuk berarti mengizinkan orang lain melihat bagian dari diri orang tersebut yang disembunyikan. Yaitu apa? Ya ketakutan, ya kerentanan, ya keinginan, ya rasa tidak aman, dan keterbukaan tersebut bisa menjadi hal yang sangat menakutkan. Nah, berikutnya ya dampak yang selanjutnya sulit untuk mempercayai orang lain. Takut pengkhianatan, tadi takut ketidakkonsistenan, ya takut disakiti, takut kecewa, dan juga yang lainnya. Selain itu, dampak berikutnya itu takut ditinggalkan. Nah, kemelekatan ini atau ketergantungan ini mengarahkan pada perilaku yang membebani hubungan itu sendiri ya. Misalnya mempertanyakan
kepastian yang terus menerus ya, kemudian berperilaku yang berlebihan yang membuat hubungan tersebut menjadi tidak aman dan juga tidak nyaman. Dampak berikutnya yaitu masalah komunikasi. Komunikasi efektif menjadi sulit terwujud ya, karena tadi sulit mengutarakan pikiran, perasaan, emosi ya, karena sejak dari kecil, sejak dari dini itu sudah terbiasa atau mereka itu tidak dihargai ataupun tidak didengar, tidak diterima secara emosinya gitu. Jadi ketika mau berkomunikasi tentang perasaan mereka, akhirnya memilih untuk daripada diabaikan, daripada nggak dianggap, daripada nggak didengarkan, akhirnya memilih untuk tidak berkomunikasi, sehingga ini terjadi kesulitan komunikasi. Padahal kalau nggak dikomunikasikan kan bukan dukun ya. Jadi kita nggak tahu apa yang dirasakan oleh pasangan kita gitu, ataupun diri kita, atau pasangan kita tidak bisa mengerti perasaan kita ketika kita tidak mengkomunikasikannya. Dampak berikutnya yaitu salah menafsirkan perilaku orang lain. Nah, mengapa? Karena ini didasarkan oleh ketakutan dan juga ekspektasi mereka sendiri. Nah, misalnya respon yang tertunda, misalnya telat bales gitu ya. Itu dianggapnya sebagai ketidakpedulian ataupun penolakan. Padahal belum tentu ya, tergantung situasi dan kondisi. Ini kenapa? Karena tadi terlalu melekat dan juga tadi ya jadi menafsirkan sendiri karena ketakutan kita, sehingga salah tafsir ya, padahal nggak begitu maksud pasangan. Mungkin sedang dalam kondisi misalnya di tempat kerja sedang rapat atau sedang apa, kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, ketika kemelekatan ini, ketergantungan ini begitu melekat ya, ini bisa jadi salah persepsi terhadap perilaku pasangan kita. Dan ini tentunya akan mengganggu hubungan tersebut ya, menjadi tidak sehat. Nah, dampak berikutnya itu perilaku mengontrol ataupun manipulatif. Hal ini bisa bermula dari kebutuhan cemas untuk mengelola lingkungan mereka ya, sehingga mereka bersikap manipulatif untuk menghindari pengabaian. Dan dampak yang terakhir yaitu ketidakstabilan emosi. Terjadi fluktuasi suasana hati dan juga kondisi emosional yang menyebabkan pasangan jadi bingung dengan perubahan emosi yang sulit dikelola. Yang tadi saya bingung, jangankan pasangan, kadang orangnya bingung, pasangannya juga bingung. Jadi sama-sama bingung deh. Ada 3 jenis perilaku ya, akibat dari masalah pengabaian dan juga keterikatan. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu perilaku dingin, tampak dingin, ataupun perilaku menghindar. Nah, misalnya ketika kita berhubungan dengan mereka ya yang mengalami ini gitu ya, mereka itu cenderung menghindari hubungan ya. Mereka tampaknya dingin, kayak cuek, gak peduli gitu ya. Padahal bukan berarti dengan cuek itu terus nggak cinta, misalnya tidak peduli, nggak bisa. Jadi ya ini karena mengalami masalah keterikatan dan juga pengabaian pada waktu masa kanak-kanak ya. Nah, tindakan pengabaian ini sikap dingin ataupun menghindar ya, perilaku menghindar ini merupakan tindakan perlindungan untuk menghindari kerentanan yang muncul karena kedekatan. Kok bisa sih bersikap seperti itu gitu ya. Nah, ini mereka belajar ya di awal pada masa kanak-kanak yang tadi saya sebutkan, bahwa mereka itu tidak dapat bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka sendiri. Hal inilah yang menyebabkan mereka meminimalkan hubungan emosional yang dekat. Jadi ibaratnya gini, jaga-jaga aja, daripada misalnya orang yang dicintai itu tidak bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya, daripada nanti kecewa, ya udah mendingan menghindar aja gitu. Jadi bersikap dingin ataupun menghindar dari hubungan tersebut gitu. Jadi waktu masa kecilnya itu bisa jadi ya tadi tidak terpenuhi ya kebutuhan emosionalnya, akhirnya jadi terbentuk perilaku perlindungan dirinya dengan ya memenuhi kebutuhan emosionalnya sendiri dengan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang yang perilakunya itu manja, benar-benar bergantung ataupun nempel terus, yang melekat terus ya. Nah, ini terjadi ya, mereka itu belajar di awal bahwa mereka itu sering mengalami ketakutan, kecemasan yang terus-menerus akan ditinggalkan, takut ditinggal mungkin figur tadi ya, pengasuh, dan juga mungkin mencari kepastian terus-menerus dari pasangan ataupun teman mereka. Nah, perilaku ini berasal dari kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi secara konsisten, on off
ketersediaannya tidak selalu tersedia gitu guys. Jadi akhirnya mereka jadi ketakutan, ketergantungan, manja dengan pasangan misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perilaku controlling, mengendalikan diri, mengendalikan orang lain. Nah, keterikatan yang ini ya, yaitu karena apa? Karena cemas, karena khawatir, di mana si individu ini berusaha mengelola ketakutan yang mendalam akan ketidakpastian, akan kehilangan. Jadi mereka melindungi diri mereka sendiri dari rasa sakit akibat kayak kemungkinan ya, takut akan kemungkinan ditinggalkan ataupun ditolak. Nah, perilaku mengendalikan ini juga muncul bisa jadi dari kebutuhan yang berbasis rasa takut untuk memastikan memastikan lingkungan mereka itu aman dan dapat diprediksi. Makanya jadi mengendalikan. Dalam hubungan itu dong lebih cenderung mengendalikan. Ketiganya ini ada kan di hubungan yang toksik. Makanya di awal saya bilang masalah keterikatan dengan masalah pengabaian ini biasanya terjadi di hubungan yang toksik. Terus bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana ketika ini pembahasan ini sebenarnya buat saya sendiri adalah masa untuk belajar, untuk introspeksi, untuk menyelam ke dalam ya. Karena saya sendiri besar tumbuh di keluarga yang broken home, jadi pastinya apa-apa yang pengalaman yang terjadi yang dibahas di sini ya saya pun mengalami dan masih terus berproses menuju ke penyembuhan untuk menjadi utuh, menjadi lengkap ya. Insya Allah next time dibahas ya di pembahasan berikutnya gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan baru, wawasan baru bagi kita mengenal akar masalahnya, sehingga kita dapat menyembuhkan, kita dapat mengatasi masalah akar masalah tersebut. Supaya apa? Supaya kita jadi lebih sehat secara mental dan juga kita bisa menikmati hidup dengan menjalin hubungan dengan orang lain itu lebih sehat ya, sehingga kehidupan kita bersosial itu pun menjadi lebih nyaman, aman dan juga happy. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan salam sehat, bahagia, sejahtera, berkelimpahan untuk kita semuanya. Dadah.